Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know On the first page of our story, the future seems so bright, and this thing turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novanis Arif. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Makassar dari kelas C20B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Pak Usman, SPD, MPD, PhD. Pertama, pengertian inovasi. Inovasi merupakan pembaruan atau perubahan. Jadi inovasi merupakan perubahan baru yang mengarah untuk menuju perbaikan. Yang kedua, karakteristik inovasi. Yang pertama itu invention, penemuan yang belum pernah ada dan belum pernah diketahui. Yang kedua, discovery, atau penemuan yang sudah ada diketahui tapi keberadaannya baru diketahui pada zaman sekarang ini. Yang ketiga, development, pengembangan suatu inovasi. Yang keempat, diffusion, atau cara penyebaran inovasi melalui media online atau lisan. Mengapa inovasi penting? Inovasi penting sebagai bentuk pembaruan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya, baik itu di bidang pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Kemudian faktor pendorong inovasi terdiri menjadi 4. Yang pertama, visi dalam pendidikan. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, tuntutan yang relevan. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah di dalam pendidikan. Inovasi dapat berupa ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah di dalam pendidikan. Selanjutnya, tahap-tahap inovasi pendidikan. Yang pertama, ketika pendidikan anak dilakukan secara langsung oleh orang tua. Yang kedua, ketika masyarakat atau orang tua sebagian digeser tugasnya ke guru atau dari rumah ke sekolah. Yang ketiga, penemuan alat untuk keperluan percetakan. Dan yang keempat, alat elektronik sebagian penunjang pelajaran. Selanjutnya, manfaat inovasi pendidikan. Adapun manfaat inovasi pendidikan adalah sebagai alternatif pemecahan masalah pendidikan, peningkatan mutu, usaha pemerataan pendidikan. Selanjutnya, sasaran program inovasi pendidikan. Yang pertama, guru. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, fasilitas. Dan yang kelima, masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur perencanaan inovasi pendidikan. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang mendukung. Dan yang keempat, implementasi setiap keputusan. Selanjutnya, model inovasi pendidikan. Yang pertama, model penelitian. Yang kedua, model konfigurasi. Yang ketiga, top down model. Dan yang terakhir, bottom down model. Kemudian, faktor pendorong inovasi pendidikan. Yang pertama itu visi di dalam pendidikan. Yang kedua, meningkatnya jumlah penduduk. Dan yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan. Kemudian, faktor penghambat inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor penunjang yang lemah. Yang kedua, penolakan dari kelompok tertentu. Dan yang ketiga,
kurang adanya hubungan antara sosial dan publikasi. Karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama, manfaat relatif. Yang kedua, sesuai. Yang ketiga, rumit. Yang keempat, kemampuan uji coba. Dan yang terakhir, observativitas. Selanjutnya, strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitas, meliputi sarana dan prasarana. Yang kedua, strategi pendidikan, meliputi pembelajaran, kurikulum, siswa, tenaga pendidik, dan orang tua. Yang ketiga, strategi paksaan, meliputi tuntutan perkembangan zaman. 3. Selanjutnya, petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Yang pertama, membuat rumusan inovasi. Yang kedua, penggunaan metode. Yang ketiga, penggunaan berbagai alternatif pikiran. Yang keempat, penggunaan data informasi. Dan yang kelima, penggunaan tambahan data. Hakikat manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengalaman, sumber daya, ide, praktek, objek, dan metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan pengorganisasian, mengendalikan tenaga pendidikan dan sumber daya pendidikan, sumber daya manusia, sumber belajar, serta sumber fasilitas dan dana. Selanjutnya, faktor pendorong inovasi dalam bidang manajemen pendidikan. Yang pertama, kondisi yang diharapkan. Yang kedua, munculnya ketidakparasan. Selanjutnya, tahap prosedur inovasi pendidikan terdiri menjadi dua. Yang pertama, tahap permulaan dan tahap implementasi. Selanjutnya, sumber terjadinya inovasi pendidikan. Yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan. Yang kedua, munculnya ketidakwajaran. Yang ketiga, kebutuhan yang muncul dalam proses. Yang keempat, perubahan dalam struktur industri pasar. Dan yang terakhir, kondisi demografi. Selanjutnya, faktor pemercepat inovasi pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal terbagi menjadi pertama, motivasi diri. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, tersedianya SDM. Yang kedua, faktor eksternal terdiri dari ujian, adanya peraturan instruksi, dan yang terakhir, tersedianya dana. Selanjutnya, atribut inovasi pendidikan. Yang pertama, guru. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, pembiayaan. Yang kelima, balik modal. Yang keenam, estimasi. Selanjutnya, proses akselerasi inovasi pendidikan. Adapun proses akselerasi berkaitan dengan terjadinya suatu inovasi yang di dalamnya terdapat unsur keputusan yang mendasar.